Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Aris Julianto, merupakan dosen pada program studi D3 Keperawatan Kepulauan Yapen, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak, di mana mata kuliah keperawatan anak ini terdiri dari 3 SKS yang terdapat 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada proses pembelajaran teori dilakukan 2 kali 50 menit dan pada pembelajaran praktikum dilaksanakan 1 kali 170 menit. Selain itu, mahasiswa juga diberikan tugas terstruktur 60 menit dan tugas mandiri 60 menit sebagai bahan evaluasi capaian pada pembelajaran keperawatan anak. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah keperawatan anak ini terdiri dari konsep dasar keperawatan anak, konsep neonatus, konsep dan asuhan bayi risiko tinggi, konsep kesehatan anak sehat dan sakit, konsep MTBS, konsep hospitalisasi pada anak, konsep praktek bermain terapeutik, serta asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan, integumen, pernapasan, muskuloskeletal, persarafan, kardiovaskuler, dan hematologi. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah meliputi presentasi, studi kasus, problem-based learning, small group discussion, brainstorming, ceramah dan diskusi, serta demonstrasi dan praktik dalam bentuk role play. Metode pembelajaran ini direncanakan agar untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi terapeutik, serta keterampilan klinis dalam keperawatan anak. Pada mata kuliah keperawatan anak, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang perspektif keperawatan anak dan tren isu keperawatan anak. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep neonatus esensial. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan mempraktikkan asuhan keperawatan pada bayi berisiko tinggi. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep kesehatan anak sehat dan anak sakit. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem perlindungan anak di Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tumbuh kembang pada anak. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan konsep MTBS. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hospitalisasi pada anak. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan konsep terapi bermain pada anak. Mahasiswa mampu menjelaskan masalah-masalah kesehatan yang lazim terjadi pada anak dan mampu mempraktikkan asuhan keperawatan anak dengan masalah pada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem persarafan, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, dan hematologi. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan cuplikan video pembelajaran keperawatan anak yang telah saya sajikan, dan selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang konsep hospitalisasi pada anak. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar keperawatan anak, dan hari ini kita akan membahas tentang konsep hospitalisasi pada anak. Bagaimana cara merawat anak di rumah sakit dan bagaimana kita sebagai seorang perawat bisa memberikan pelayanan yang secara holistik kepada anak di rumah sakit. Nah, pertama kita harus mengetahui pengantar tentang rawat inap itu sendiri. Nah, di sini definisi ruang lingkup di dalam hospitalisasi anak itu, yang pertama kita harus tahu tentang stresor hospitalisasi, bahwa ada hal-hal yang dapat menyebabkan anak itu stres di dalam menerima pelayanan di rumah sakit. Terus yang kedua ada perawatan khusus. Di sini rawat inap melibatkan pendekatan medis. Nah, jadi di rawat inap itu dilakukan pendekatan secara medis dan diberikan pelayanan yang sesuai dengan usianya, yaitu usia anak-anak. Terus durasi hospitalisasi ini harus memperhatikan berapa lama anak itu menerima pelayanan, karena
semakin lama anak itu menerima pelayanan di rumah sakit, maka semakin tinggi juga angka kejadian stresor pada anak. Risiko stres terjadi pada anak. Terus tantangan dalam perawatan anak. Banyak tantangan di dalam perawatan anak. Itu yang pertama adalah adaptasi lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, kalau bagi anak-anak, rumah sakit itu adalah hal atau tempat yang menakutkan. Karena dilihat ruangannya putih, terus belum lagi perawatnya menggunakan baju putih, itu merupakan tantangan dalam perawatan anak, sehingga anak harus menjalani adaptasi lingkungan. Kalau di luar sana, rumah sakit itu biasanya didesain sebaik mungkin, sebagus mungkin, menggunakan dengan gambar-gambar, dengan warna-warna yang menarik untuk anak, supaya anak bisa beradaptasi dengan lingkungan di rumah sakit. Terus yang kedua, biasanya terjadi gangguan psikososial. Hospitalisasi dapat mempengaruhi hubungan sosial anak dengan orang sekitarnya. Karena biasanya anak itu adalah usia di mana anak-anak sering bermain dengan teman-temannya, berkumpul dengan teman-temannya. Tetapi di saat dia sakit, dia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan itu mempengaruhi psikososial, yang mempengaruhi hubungan anak dengan teman-temannya maupun hubungan anak dengan keluarganya. Terus yang ketiga di situ adalah ketakutan prosedur medis, di mana seperti teman-teman ketahui, resiko trauma pada anak itu cukup tinggi. Karena memang pada saat dia disuntik ataupun dia dipasang infus, dia mengalami ketakutan karena rasa sakit yang dia alami itu. Makanya di sini tantangannya adalah ketakutan prosedur medis, sehingga biasanya anak lebih cenderung trauma melihat perawat dengan baju putih. Belum saja diberikan perawatan, di saat dia melihat perawat dengan baju putih, anak itu sudah takut. Begitu. Terus yang keempat adalah kebutuhan pendidikan. Anak yang dirawat inap sering kehilangan kesempatan belajar. Karena memang di saat dia mengalami perawatan, menjalani perawatan, anak itu tidak bisa belajar karena dalam keadaan sakit. Nah, ini adalah tantangannya. Nah, sehingga bagaimana rumah sakit itu bisa menyiapkan, meminimalisir atau menangani tantangan dalam keperawatan anak ini. Bagaimana rumah sakit itu dibentuk dalam konsep hospitalisasi. Rumah sakit itu bukan hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi sebagai tempat anak untuk belajar, sebagai tempat untuk anak bermain. Terus pentingnya perawatan yang berpusat pada keluarga. Kenapa perawatan anak ini penting berpusat pada keluarga? Yang pertama adalah pendukung anak. Kehadiran keluarga selama rawat inap membantu mengurangi stres pada anak. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau anak-anak itu biasanya lebih dekat dengan ibunya, lebih dekat dengan bapaknya. Makanya pada saat perawatan di rumah sakit, dalam konsep keperawatan anak yang khususnya dengan hospitalisasi, kedekatan dengan keluarga, pendekatan dengan konsep keluarga itu sangat penting. Terus yang kedua, keterlibatan keluarga, strategi seperti family center care, di mana di saat kita merawat anak itu bukan hanya anaknya yang kita memberikan asuhan keperawatan, tetapi juga kepada keluarganya. Karena memang anak-anak belum bisa kita ajak bicara, anak-anak belum bisa menjawab ataupun mengerti apa yang kita jelaskan, sehingga kita harus berbicara, melibatkan orang tuanya, melibatkan keluarganya, atau biasa disebut dengan family center care. Terus yang ketiga, promosi penyembuhan. Nah, pendekatan ini mempercepat proses pemulihan anak karena keberadaan orang tua memberikan semangat buat anaknya, memberikan nilai positif buat anaknya. Karena memang kalau anak-anak di saat dia sakit dipisah dengan orang tuanya, mereka itu akan sedikit lebih manja pada saat sakitnya. Mungkin teman-teman juga dulu pernah menjadi anak-anak, kita saat sakit kita nggak mau jauh dari orang tua. Begitu juga saya, di saat sakit saya selalu pengen di samping ibu saya. Nah, begitulah juga di konsep dalam perawatan anak. Terus yang keempat, kemitraan dengan staf medis, keterlibatan keluarga, memudahkan komunikasi dan koordinasi antara tenaga kesehatan dengan keluarga, baik itu dalam proses pengkajian, proses diagnosanya, sampai dengan proses intervensi, implementasi, hingga proses evaluasinya. Terus dampak psikologis rawat inap pada anak.
Nah, di dalam perawatan yang selama anak menjalani perawatan di rumah sakit, biasanya ada dampak psikologis yang anak kita alami. Nah, sebagai seorang perawat, kita harus bisa mengantisipasi dan meminimalisir dampak-dampak negatif, dampak psikologis yang negatif yang terjadi pada anak selama perawatan di rumah sakit, sehingga asuhan keperawatan yang kita berikan bisa berhasil dan sukses, dan harapan kita anak juga bisa sembuh dan menjalani perawatan dengan baik. Nah, stres dan kecemasan pada anak yang dirawat di rumah sakit, pertama karena lingkungan asing. Karena biasanya anak hanya main di rumah, tetapi setelah menjalani perawatan, dia datang ke rumah sakit itu kan lingkungan baru, lingkungan asing, belum lagi suasana rumah sakit yang biasanya putih-putih, menyeramkan, apalagi biasanya sering ditakutkan dengan perawat dan lain sebagainya, sehingga kadang anak itu trauma. Makanya lingkungan asing ini juga dapat mempengaruhi stres dan kecemasan anak. Terus yang kedua, prosedur medis. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga, prosedur medis ini seperti tindakan-tindakan yang menyebabkan dia sakit. Ya, seperti pemasangan infus, suntik, itu kan sakit. Jangan dengan anak-anak kita yang sudah dewasa pun, kalau disuntik kita pasti merasa sakit. Dan anak-anak biasanya cenderung trauma dengan pelayanan seperti ini. Terus yang ketiga, jauh dari keluarga. Mungkin pada saat dia sehat, dia sering berkumpul dengan semua saudara-saudaranya, tetapi karena konsep rumah sakit, anak ini dirawat sendiri sehingga dia jauh dengan saudara-saudaranya. Dan ini membuat anak mengalami stres dan kecemasan juga. Karena memang ada aturan-aturan juga tidak boleh membawa anak kecil di rumah sakit. Ya, mekanisme mengatasi masalah yang pertama adalah terapi bermain, di mana rumah sakit ini didesain menarik mungkin, layaknya seperti taman bermain, sehingga anak tidak merasa dia sedang dirawat di rumah sakit. Baik itu temboknya digambarkan kartun, digambarkan binatang, buah-buahan, diberikan warna-warna sehingga anak merasa dia sedang berada di taman bermain. Terus yang kedua adalah komunikasi. Sebagai seorang perawat, teman-teman itu harus terbiasa berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, karena berkomunikasi dengan orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda. Contoh sederhananya adalah kalau kita berkomunikasi dengan anak-anak itu kita harus lebih ekspresif. Misalnya kita bertanya, adik siapa namanya? Nah, kita harus bisa membawa suasana sehingga anak tidak merasa ataupun dia tidak takut di saat kita mau melakukan tindakan medis. Begitu. Terus yang ketiga adalah dukungan emosional. Nah, biasanya dukungan emosional ini kalau anak-anak itu dia lebih senang dengan main-mainan, seperti ada mungkin mainan seperti kerincing, boneka, ataupun mobil-mobilan. Nah, di dalam konsep hospitalisasi di rumah sakit, mainan-mainan untuk anak-anak ini sudah disiapkan, sehingga anak-anak dia mulai beradaptasi dengan lingkungannya. Dan kita sebagai seorang perawat bisa meminimalisir terjadinya stresor dan kecemasan pada anak, sehingga asuhan keperawatan yang kita rencanakan bisa tercapai. Begitu. Terus selanjutnya peran dukungan orang tua dan pengasuh. Pertama adalah kehadiran fisik. Nah, kenapa peran orang tua dan pengasuh itu sangat penting? Kehadiran fisik orang tua dan keluarganya atau orang yang dia sayangi itu memberikan semangat untuk anak, dan dia lebih berani untuk menjalani pengobatan di rumah sakit. Terus yang kedua, komunikasi positif. Biasanya dengan orang yang dia percaya, dengan orang yang dia sayangi, anak akan lebih nurut. Makanya di saat mungkin kita mau melakukan tindakan medis, kita harus melibatkan orang tua ataupun pengasuhnya, sehingga anak mau menerima layanan ataupun tindakan medis yang akan kita berikan. Yang ketiga, koordinasi dengan staf medis. Nah, karena memang yang bisa kita bertanya pada saat melakukan pengkajian, yang bisa kita libatkan di saat kita mau melakukan tindakan itu adalah keluarga ataupun pengasuh. Karena memang anak-anak belum bisa mengambil keputusan, sehingga kita sangat penting peran dari dukungan orang tua dan pengasuh di dalam proses pelayanan keperawatan anak ini. Terus proses rawat inap anak.
Prosedur penerimaan yang pertama adalah penerimaan awal. Prosedur dimulai dengan registrasi identitas anak yang jelas. Ya, dari awal dia datang pasti ada proses registrasi supaya kita tahu siapa nama anaknya, berapa usianya, dan kita bisa memantau terkait dengan tumbuh kembangnya. Apakah tumbuh kembangnya sudah sesuai dengan usianya? Apakah tingginya sesuai dengan usianya, berat badannya sesuai dengan usianya? Dan ini nanti sangat mempengaruhi dalam proses pengobatan. Yang kedua, pendekatan empati. Nah, dengan tingkatan usia ini kita bisa tahu bagaimana cara pendekatan yang kita lakukan. Karena pendekatan dengan anak yang usianya mungkin masih usia bayi, balita, toddler hingga remaja itu berbeda. Nah, karena memang sebagaimana definisi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di dalam keperawatan anak itu adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Berarti 0 sampai dengan 17 tahun itu masuk di dalam keperawatan anak. Terus yang ketiga, penyesuaian lingkungan. Nah, karena memang penyesuaian lingkungan anak-anak yang balita, anak-anak yang toddler dengan anak-anak yang usianya sudah di usia remaja itu berbeda. Sehingga kita penting mengetahui prosedur di dalam penerimaan di pelayanan di rumah sakit. Kerangka kerjanya. Kerangka kerja di dalam keperawatan anak yang pertama adalah rutin terstruktur, perawatan dilakukan berdasarkan jadwal konsisten. Jadi kita sudah membuatkan jadwal sebagai seorang perawat. Sebagaimana teman-teman ketahui, di dalam memberikan asuhan keperawatan itu kan ada pertama kita ada tahap pra-interaksi. Tahap pra-interaksi, baru tahap orientasi, terus tahap kerja, masuk tahap terminasi, evaluasi dan dokumentasi. Tahap itu semua harus kita lewati, baik itu di keperawatan anak maupun keperawatan yang lainnya. Terlebih khusus di dalam keperawatan anak kita harus melakukan pendekatan secara holistik, secara unik. Nah, seperti yang saya sampaikan, holistik itu unik. Kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lain, karena memang mereka memiliki keunikannya masing-masing. Begitu, sehingga teman-teman sebagai seorang perawat harus bisa sekreatif mungkin dalam melakukan pendekatan dengan anak-anak pada saat memberikan pelayanan keperawatan anak di rumah sakit. Terus yang ketiga, komunikasi efektif. Jelas sebagai seorang perawat teman-teman harus bisa menggunakan komunikasi efektif. Pendekatannya bina hubungan saling percaya antara teman-teman sebagai seorang perawat dengan pasien anak itu harus bisa dibangun sebagus mungkin, karena yang paling penting dalam memberikan pelayanan itu adalah membangun kepercayaan antara pasien dengan kita sebagai seorang perawat. Nah, pemulangan dan tindak lanjut di sini dalam persiapan pemulangan, keluarga diberikan penjelasan rinci tentang pengobatan, bagaimana pelayanan, bagaimana perawatan yang harus dijalani di rumahnya nanti. Itu teman-teman harus bisa jelaskan, berikan edukasi sebelum pasien bisa dipulangkan. Yang kedua, dokumentasi dan edukasi. Jelas sebagai seorang perawat kita harus ada dokumentasi ya. Dokumentasi kita dalam keperawatan itu adalah asuhan keperawatan itu. Dari pertama pasien masuk sampai dengan pulang itu adalah dokumentasi kita sebagai seorang perawat. Yang ketiga, dukungan lanjutan, ditekankan pentingnya komunikasi berkala. Nah, jadi harus ada komunikasi berkala. Biasanya di dalam perawatan di rumah sakit biasanya pasien juga tetap diminta untuk datang kontrol terkait dengan penyakit yang dialami. Mungkin nanti biasanya 3 hari kemudian diminta kontrol kembali atau 1 minggu kemudian diminta kontrol kembali, sehingga pemantauannya secara berkala. Terus selanjutnya, alat dan teknik untuk rawat inap anak yang efektif. Nah, perawatan medis ramah anak pertama adalah desain ergonomis. Nah, desain ini maksudnya adalah di mana rumah sakit itu didesain senyaman mungkin untuk anak. Rumah sakit itu didesain semenarik mungkin untuk anak, sehingga anak itu tidak merasa sedang dirawat. Anak itu merasa dia sedang ada di tempat bermain. Makanya harus didesain dengan ergonomis. Yang kedua, visual menarik. Yang tadi saya sudah sampaikan, ruangannya nggak boleh putih polos, karena kalau ruangannya putih polos biasanya anak-anak takut. Makanya ruangannya kadang kita harus desain sebagus mungkin, diberikan warna-warni, diberikan gambar-gambar. Kalau
dalam konsep hospitalisasi di luar sana, biasanya rumah sakit itu sudah diberikan warna-warni, bahkan di tembok-tembok ataupun di plafon itu sudah digantung manik-manik mainan, sehingga anak-anak, dan bahkan punya tempat seluncur, ada bola-bolanya, karena itu membuat anak menjadi betah di rumah sakit. Begitulah konsep hospitalisasi anak. Terus yang kedua, pemantauan invasif. Di sini penggunaan teknologi seperti alat pemantau oksigen dan atau denyut jantung dengan metode tidak menyakitkan dan minimal ketidaknyamanan fisik. Nah, contoh misalnya, ya ada teknik komunikasi di dalam keperawatan anak. Yang pertama adalah pendekatan santai, di mana kita juga sebagai perawat harus bisa membangun suasana dalam komunikasi yang santai. Bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan pasien seperti teman-teman sedang berkomunikasi dengan adiknya, sedang berkomunikasi dengan anaknya. Tidak seperti suasana sedang komunikasi antara perawat dengan pasiennya, tetapi bagaimana teman-teman sedang berkomunikasi dengan adik maupun anaknya. Terus yang kedua, visual dan cerita. Nah, menggunakan gambar atau video. Nah, biasanya di rumah sakit, sebelum pada saat kita mau tindakan ataupun melakukan pendekatan, kita harus bisa membuat cerita-cerita, menceritakan dongeng, sehingga anak lebih menarik dan senang dengan kita, sehingga anak merasa memiliki kepercayaan dengan kita, sehingga tindakan apapun yang akan teman-teman lakukan, anak bersedia, karena dia sudah memiliki rasa kepercayaan ataupun dia sudah merasa kita adalah orang yang dapat dipercaya, begitu. Terus yang ketiga, aktivitas interaktif. Nah, jadi harus seperti sedang bermain. Kalau teman-teman di luar sana ada salah satu dokter anak ataupun perawat anak, biasanya pada saat mau disuntik diajak komunikasi, mungkin diajak cerita, adik, siapa namanya, pernah mainnya, kalau sering suka main di mall ya, dan lain sebagainya. Pada saat komunikasi ternyata dia sambil menyuntik dan anak tidak merasa. Nah, itu merupakan salah satu teknik komunikasi pada saat melakukan tindakan di dalam keperawatan anak. Nah, terus terkait dengan terapi bermain dan teknik pengalihan perhatian, pertama ada manfaatnya dalam terapi bermain itu dalam konsep hospitalisasi anak. Yang pertama adalah mengurangi ketegangan, karena di saat kita memberikan pelayanan ataupun perawatan dalam konsep bermain, anak itu tidak tegang karena dia merasa dia sedang bermain. Tetapi sebenarnya kita juga sedang menjalani perawatan, sehingga anak tidak tegang, anak tidak stres, anak merasa nyaman dengan lingkungannya. Terus yang kedua, pengekspresian emosi. Biasanya anak-anak itu sebagai seusianya, biasanya mereka itu lebih ekspresif. Contoh misalnya di saat mau memberikan anak makan misalnya, pesawat terbang, buka mulut, Nah, itu kan biasanya salah satu bentuk ekspresif anak. Nah, teman-teman sebagai seorang perawat juga harus bisa seperti itu di dalam memberikan keperawatan pada konsep hospitalisasi anak. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Nah, tadi misalnya pada saat mau melakukan perawatan, adik, ayo kita bermain peran yuk, ada jadi pasiennya, kakak jadi perawatnya, nanti kita main suntik-suntikan ya, sehingga pada saat kita mau memberikan tindakan medis dalam bentuk suntikan pun, dia akan menganggap tindakan itu adalah sedang bermain. Nah, sehingga dia tidak akan takut di saat mau menerima tindakan medis. Jadi teman-teman harus bisa membawa suasana seperti itu. Yang ketiga, penggunaan alat pengalih perhatian, bisa bercerita, bisa menggunakan mainan atau juga interaktif. Di rumah sakit anak yang memiliki konsep hospitalisasi itu biasanya ada smartboard ataupun teman-teman bisa lihat TV LED maupun LCD yang di sana itu diputar film-film anak-anak atau kartun-kartun, sehingga anak-anak pada saat dirawat pun dia santai karena dia masih bisa menikmati kartun seperti di rumahnya, masih bisa menonton film anak-anak seperti di rumahnya. Nah, itu konsep di hospitalisasi anak. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang hospitalisasi pada anak pada hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya
sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, silahkan yang mau bertanya. Izin Bapak, Ya, silahkan. bagaimana cara seorang perawat agar anak tidak takut saat menerima pelayanan? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara seorang perawat agar tidak takut dalam menerima pelayanan di rumah sakit? Tadi Bapak sudah jelaskan. Pertama, kita harus bisa melakukan pendekatan dengan anak. Nah, jadi sebelumnya juga di ilmu komunikasi keperawatan ada namanya BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya. Setelah anak mempercayai kita, setelah kita bisa membangun bina hubungan saling percaya, kita bisa menerapkan konsep bermain di dalam memberikan pelayanan. Nah, salah satunya di dalam konsep bermain itu yaitu kaitannya juga dengan hospitalisasi anak ini. Jadi di saat kita memberikan pelayanan yang tadi dengan komunikasi yang efektif, mengajak sambil bermain, memberikan dia mungkin dengan menggunakan alat bantuan seperti boneka, benda-benda interaktif maupun video, gambar dan lain sebagainya, sehingga anak pada saat menerima tindakan medis dia tidak takut. Seperti tadi yang disampaikan, mungkin kita bisa bermain peran. Ya, tadi yang Bapak jelaskan tuh, bermain peran. Bagaimana kalau adik jadi pasiennya, kakak jadi perawatnya. Nah, dan terus adik bisa jadi pasien, adik sakit, kakak suntik ya. Ya, jadi kita benar-benar mengambil speed untuk menyuntik. Ya, adik, kakak suntik ya, kakak perawat suntik ya. Oh iya, kakak perawat. Adik di saat kita suntik, dia menganggap suntikan itu juga suntik pada saat bermain, sehingga dia tidak takut. Dan tujuan dari asas keperawatan pun kita bisa tercapai. Begitu ya. Ya, terus berikutnya. Izin gua bertanya, bagaimana cara komunikasi yang baik dengan anak? Ya, bagaimana cara komunikasi yang baik pada anak? Nah, sebagaimana kita ketahui, komunikasi dengan tingkat usia itu berbeda-beda. Sebagai seorang perawat, kalau komunikasi yang baik pada anak itu setelah kita membangun hubungan bina hubungan saling percaya dengan anak, ya kita harus bisa lebih ekspresif. Nah, mungkin teman-teman harus bisa lebih sedikit ceria, teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi seperti anak-anak. Mungkin seperti begini, saya contohkan. Misalnya, adik ganteng sekali ya, adik ganteng, ayo kita main yuk. Kita main peran lagi. Nah, oh ya, adik sudah makan apa belum? Belum, dia bilang. Jadi sebagai seorang, ayo kita makan. Nanti kakak akan menyuapkan nasi, tapi ini anggap helikopter ya. Gitu. Jadi ayo, ya helikopter terbang, buka mulutnya, helikopter masuk di dalam gua, tepuk tangan. Nah, itu contoh komunikasi, sehingga anak itu lebih tertarik pada saat lebih melihat bahwa kita memiliki empati yang cukup, sehingga anak mau menjalani terapi yang sudah kita rencanakan. Begitu ya. Oke, jelas. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi dasar bagaimana teman-teman nantinya bisa menjadi seorang perawat pediatri atau perawat anak yang memiliki kompetensi yang cukup di rumah sakit. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.